Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama hari ini. Tentu saja harapan dan doa kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kembali kami tidak berhenti-hentinya mengucap syukur, berterima kasih buat napas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dari ayat yang kita baca dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kekhawatiran bukan untuk diterima, tetapi diserahkan. Kekhawatiran bukan untuk diterima tetapi diserahkan berarti kekhawatiran tidak boleh diterima atau dibawa berlama-lama, tetapi harus sesegera, secepat mungkin diserahkan dan ditinggalkan. Mengapa kita tidak boleh hidup berlama-lama dalam kekhawatiran kita? Karena kekhawatiran seperti beban berat yang menindih kehidupan kita. Seperti itulah yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat 25 dikatakan begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bukankah ayat yang tadi mengatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang? Kalau kekhawatiran dalam hati bisa membungkukkan orang, ini menunjukkan bahwa kekhawatiran seperti beban berat yang akan menindih atau menekan kehidupan seseorang. Jika kekhawatiran terus dibiarkan dan tidak segera diatasi, maka kekhawatiran akan terus menindih atau menekan sampai dikatakan membungkukkan seseorang. Jadi kekhawatiran itu bisa membungkukkan seseorang. Itu berarti kekhawatiran bisa menjauhkan seseorang dari kegembiraan. Dan kekhawatiran juga bisa melemahkan semangat seseorang. Kalau kegembiraan dan semangat seseorang sudah patah karena kekhawatiran yang mereka miliki, yang mereka pikirkan, itu bukan hanya bisa membungkukkan, tetapi juga bisa dikatakan mengeringkan tulang seseorang. Oleh sebab itulah dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi berhati-hatilah dengan kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran itu bisa mengambil kegembiraan kita, mencuri kegembiraan kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri sukacita kita. Bahkan dikatakan kekhawatiran itu bisa membungkukkan seseorang. Bukan hanya membungkukkan, kegembiraan itu dikatakan kekhawatiran itu bisa menghilangkan semangat. Dan kalau kita semangat dikatakan sudah hilang, itu juga dikatakan bahkan mengeringkan tulang. Jadi semangat itu bisa hilang karena kekhawatiran. Kegembiraan itu hilang karena kekhawatiran. Jadi supaya itu tidak terjadi, kita harus belajar supaya tidak menerima, tidak membawa, tidak membiarkan kekhawatiran itu berlama-lama ada dalam kehidupan kita. Kita harus segera keluar dari dalamnya sebelum dia mengambil semangat kita, sebelum dia melemahkan kegembiraan kita. Oleh sebab itu dikatakan semangat yang patah itu dikatakan akan mengeringkan tulang. Berarti semangat yang patah bisa mendatangkan penyakit. Jadi oleh karena itu sebagai orang percaya kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran menjauhkan kita dari kegembiraan dan melemahkan semangat kita. Lalu bagaimana supaya kekhawatiran tidak sampai menjauhkan kita dari kegembiraan dan tidak melemahkan semangat kita? Tentu yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Sesegera mungkin, secepat mungkin, serahkanlah kekhawatiran itu kepada Allah. Jangan dibawa-bawa, jangan biarkan
berlama-lama menekan kehidupan kita, menindih kehidupan kita. Karena itu berbahaya bagi hubungan kita dengan Tuhan, bahkan bagi kehidupan kesehatan kita. Jadi sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh berlama-lama menerima kekhawatiran. Tetapi segera dan secepat mungkin kita harus menyerahkan kepada Allah. Karena Allah yang berjanji bahwa Ia akan memelihara kehidupan orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah. Oleh sebab itu percayalah bahwa tidak untuk selama-lamanya Allah membiarkan kita goyah. Tuhan akan selalu ada untuk menolong kita. Kita dikatakan ketika kita mulai goyah dan mulai jatuh karena kekhawatiran yang kita hadapi, segeralah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan yang berkuasa akan menopang sehingga kita tidak goyah dan jatuh sampai tergeletak. Jadi seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebelum kita jatuh, sebelum kita goyah akibat kekhawatiran itu, lebih baik kekhawatiran itu jangan kita bawa. Tetapi baiklah kekhawatiran itu kita serahkan. Kita serahkan kepada siapa? Kita serahkan dikatakan tadi kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selama kita masih hidup di bumi ini, kita akan terus menghadapi yang namanya berbagai pergumulan hidup yang akan menyebabkan kita terjebak dalam kekhawatiran, berbagai kesulitan, berbagai persoalan, berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu akan menyebabkan kita bisa terjebak di dalam kekhawatiran akibat dari masalah yang kita hadapi. Baik itu masalah yang berhubungan dengan keluarga, rumah tangga kita, masalah yang berhubungan dengan sekolah atau perkuliahan kita, atau masalah yang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha kita, atau masalah yang berhubungan dengan apa yang kita pikirkan ke depan, apa yang kita khawatirkan ke depan. Oleh sebab itu segeralah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, segeralah serahkan kepada Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya. Karena Allah juga menginginkan supaya kita menyerahkan kepada Dia. Itu keinginannya, kerinduannya. Jangan kita bawa sendiri. Oleh karena itu pergumulan apapun yang menyebabkan kita menjadi khawatir, jangan kita biarkan kekhawatiran yang berkepanjangan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena hal itu juga akan menjauhkan kita dari kegembiraan dan melemahkan kita dari semangat. Sebaliknya, mari kita belajar untuk melihat kekhawatiran sebagai sarana yang diizinkan oleh Tuhan untuk membawa kita lebih dekat, lebih berserah dari kekhawatiran kita kepada Tuhan yang kita percaya. Mari kita belajar untuk mengubah kekhawatiran sebagai sarana Tuhan untuk menyatakan kuasanya melalui kehidupan kita. Kekhawatiran yang tidak diserahkan kepada Allah tidak akan mengurangi masalah, malah akan menambah beban dalam kehidupan kita, akan menindih kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita dengan bersungguh hati menyerahkan kekhawatiran kepada Allah, maka kekhawatiran bisa menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan kuasanya melalui kehidupan kita. Karena Tuhan sanggup memelihara dan menyediakan melebihi apa yang kita pikirkan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kekhawatiran bukan untuk diterima tetapi untuk diserahkan kepada Allah. Jika kita mengasihi Tuhan, maka jangan mau hidup kita berlama-lama dalam kekhawatiran, tetapi segeralah secepat mungkin serahkan kekhawatiran kita kepada Allah, sebab Tuhan berkuasa untuk menyediakan melebihi apa yang kita pikirkan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami
bertindak benar, berlaku benar, bersikap benar terhadap kekhawatiran. Biarlah kekhawatiran tidak kami biarkan berlama-lama ada dalam kehidupan kami. Dan apapun yang menyebabkan kami khawatir, kami ingin segera meninggalkan kekhawatiran tersebut dengan menyerahkannya kepada Tuhan yang kami percaya. Sebab kami percaya Tuhan kami sanggup untuk melepaskan kami di dalam kekhawatiran kami. Bahkan melalui kekhawatiran, Tuhan bisa buat itu menjadi sarana kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, sarana Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan menyediakan lebih daripada yang kami pikirkan, yang kami inginkan dan rindukan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Engkau yang ada di depan kami, tuntunlah kami, pimpinlah kami, sertailah kami, tolong kami Tuhan, dan segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.